Ya, jadi pembahasan sebelumnya itu bagaimana CAD itu bisa membuat fitur atau part tertentu dengan banyak sekali alternatif, ya. Kita bisa membuat menggunakan bentuk-bentuk yang primitif, ya, bentuk-bentuk standar, misalnya kotak atau apa namanya, silinder, ya, atau kerucut dan lain sebagainya. Atau kemudian kita menggunakan fitur-fitur, ya, misalnya fitur extrude, revolve dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat seperti apa contohnya kalau di gambar sesungguhnya. Ya, ini ada beberapa contoh kemarin sudah kita bahas, ya. Kemudian tekniknya seperti apa? Kita bisa memilih beberapa teknik yang cepat, efisien, gitu. Nah, itu memilih teknik yang efisien itu nanti diperlukan memang pengalaman seperti itu. Kemudian juga kita harus pahami bagaimana sistem koordinat itu sebagai basis pembuat apa namanya gambarnya. Kemudian, nah, di tahap awal itu nanti ada tadi termasuk ini plan, ya, sketch, ya, bagaimana sketch itu menjadi penting karena disitulah di walaupun gambar-gambar 3D model itu sketch itu nanti yang akan sebagai base awal bagaimana gambar itu akan terbentuk. Nah, beberapa fitur-fitur perintah 3 dimensi, ya, ada extrude, ada revolve dan lain sebagainya, itu ada di beberapa software CAD, nanti akan berbeda-beda ininya. Konsepnya sama, ya, konsepnya sama, adalah misalnya extrude itu berarti memberikan ketebalan pada sebuah bidang 2 dimensi, gitu, ya. Revolve itu memutar sehingga menjadi bentuk 3 dimensi aksis simetris, ya. Kemudian ada apakah nanti di join, digabungkan, apakah di cut, ya, itu satu kombinasi yang nanti mungkin di setiap software akan berbeda-beda. Kemudian ada swap, ya, mengikuti satu part tertentu, ada love, itu menghubungkan beberapa profil, ada fillet dan lain sebagainya, ya. Ini extrude, revolve, ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan lagi, yaitu ini contoh benda-benda yang sudah menjadi gambar kerja, ya. Harapannya nanti terakhir setelah kita menggambarkan harus keluar gambar kerja seperti ini penampilannya. Oke, baik. Jadi di dalam CAD nanti ada selain fitur utama yaitu menggambar itu sendiri, drawingnya, nanti ada untuk menjamin teknik yang benar dan hasil yang benar pula, maka ada tool dan alat bantu yang dibutuhkan, ya. Tool, ya, atau alat bantu nanti digunakan untuk mempermudah pembuatan model, mempercepat, kemudian juga membuat strategi yang harus dipikirkan tentang menggambar sesuatu. Misalnya saya mempunyai sebuah benda tertentu, ya, misalnya contohnya benda apa, contohnya ini saya punya ini sebuah, nah, ini semprotan kayak gini nih, atau yang atas ini. Nah, ketika saya memiliki seperti ini, bagaimana teknik yang cepat, ya, atau saya memiliki sebuah HP, bagaimana teknik cepat, strategi yang tepat untuk memilih. Maka kita juga harus paham tool-tool apa yang bisa kita gunakan. Apakah menggunakan fitur dasar, misalnya menggunakan menggambarnya tetap menggunakan primitif, atau menggunakan fitur-fitur tertentu, ya. Kemudian tool ini juga untuk meningkatkan produktivitas. Jadi dengan menggunakan tool ini, alat bantu ini juga akan mempercepat prosesnya. Ya, kalau kita misalnya memilih sebuah garis, ujungnya di mana, ya, atau nanti harus mengelola layer,
maka penggunaan itu akan menjadi lebih cepat daripada kita hanya menggunakan satu layer. Ya. Kemudian dalam manipulasi, mengedit, mengoreksi, merevisi itu juga sangat penting dalam penggunaan tool alat bantu tadi. Misalnya dalam satu layer saya memiliki tadi contohnya kayak gini tadi. Ini ada beberapa part di sini. Nah, setiap part itu kalau saya bikin dalam satu layer, misalnya saya membutuhkan modifikasi dari part 1 tanpa harus mengubah part 2, maka saya cukup tampilkan saja layer pertama. Tapi kalau semuanya dibikin dalam satu layer, nanti ketika saya menghapus part pertama, ada kemungkinan part kedua juga akan terhapus. Ya, begitu. Nah, kemudian juga memperkecil kesalahan. Ya, penggunaan tool itu memperkecil kesalahan. Misalnya saya memilih satu posisi di mana sebuah garis itu ada, ya. Misalnya saya punya sebuah garis, misalnya, contohnya ini, saya punya garis. Nah, saya ingin membuat garis dari ujung di sini. Maka memilih bahwa nanti posisi di sini itu tepat di ujung ini, maka menggunakan tool ini menjadi tepat. Ada bantuan nanti di sana. Kalau saya hanya memperkirakan, kemungkinan besar dan sangat besar kemungkinannya ada kesalahan. Jadi saya mungkin garis yang kedua dari sini. Ini saya tarik ke sana. Maka kalau ini saya perbesar, ya saya zoom gitu, maka di sini pasti tidak tepat. Nah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini itu mungkin nggak kelihatan di sini, tetapi nanti akan berefek pada fitur-fitur 3D-nya atau fitur-fitur lanjutannya. Dan ini sangat signifikan nanti manfaatnya begitu. Itu ya beberapa hal yang terkait dengan ini. Kemudian ada perubahan geometri, ya, merupakan penunjukan tanpa melakukan perhitungan. Misalnya tadi yang sudah saya sampaikan, ada posisi tertentu yang kemudian ditunjukkan oleh satu geometri tertentu, misalnya endpoint, ujung. Ya, ini disebutkan di sini ada end di sini, ya, atau midpoint ini, atau intersection. Ya, ini sebagai contoh, misalnya saya ingin menggambar di tengah-tengahnya ini, sana. Kalau saya menggunakan tool midpoint ini, midpoint itu biasanya bentuknya segitiga, ya. Nah, dia tempat, maka dia sudah dipastikan dia ada di tengah, atau endpoint dari kotak, atau intersection, mungkin di sini intersection itu bentuknya kayak gini, ya. Itu sudah dipastikan. Atau misalnya di tangan, atau kuadran dan lain sebagainya, atau di tengah-tengah, di senternya ini, ya. Itu yang kemudian menjadi bantuan bagaimana sebuah CAD itu bisa menjadi lebih, penggambaran menggunakan CAD itu menjadi lebih cepat, efisien, ya. Layer tadi, ya, saya sebutkan bahwa layer itu sebagai basis alat tulisnya, gambarnya, ya. Jadi satu part itu kemudian digambar dalam satu layer itu sendiri. Nanti part yang lain layer tersendiri. Di dalam gambar CAD ada dua tipe, terutama untuk yang 3 dimensi. Yang 3 dimensi itu ada dua tipe software CAD yang melakukan manajemen partnya itu. Yang pertama adalah berdasarkan layer, ya. Jadi satu part itu satu layer, ya. Atau tidak harus satu layer, mungkin ada beberapa, misalnya kalau di 2D mungkin satu benda itu satu layer, atau kalau 3 dimensi berarti satu part itu satu layer. Kemudian menggambar yang lain lagi dalam layer yang berbeda. Itu dalam manajemen layer. Atau yang satu lagi adalah manajemen partnya yang memang dalam satu part itu sendiri, ya.
Dalam layer itu banyak dijumpai pada kasus-kasus ini, kasus-kasus di AutoCAD misalnya. Jadi AutoCAD itu dimungkinkan untuk menggambar beberapa part dalam satu file. Ya, oleh karena itu di sana akan muncul apa namanya, kita bisa menggambar banyak part di sana dalam satu gambar saja. Nah, ini menyebabkan nanti manajemen layer itu menjadi sangat penting. Tetapi di software-software yang lain, misalnya SolidWorks atau Inventor atau yang lain, itu dalam satu part itu memang sudah dibatasi. Jadi misalnya Anda mau menggambar itu ya satu part itu ya dalam satu file, sehingga tidak akan mengganggu yang part yang lain. Begitu. Jadi akan ada satu part untuk satu. Walaupun sebenarnya bisa juga dalam satu file itu nanti ada beberapa part, itu sangat dimungkinkan juga. Tapi sudah dibantu dengan pengelolaan part yang lebih baik, ya, sistem yang berbeda. Ya. Nah, layer ini adalah untuk sebagai identifikasi dalam satu pengelolaan gambar tertentu, misalnya dalam satu part atau mungkin dalam satu bentuk tertentu gitu ya. Misalnya untuk yang garis tebal misalnya itu dalam, atau garis benda itu layer 1. Nanti untuk yang garis sumbu itu layer 2 dan seterusnya. Ya. Ini contohnya dalam AutoCAD. Jadi dia dibikin ada beberapa garis di sini. Ya. Ada beberapa apa namanya, layer di sini, namanya ada 0, defaultnya 0 default ini ya. Mungkin ada teks sendiri. Untuk membuat teks nanti dibuat layer sendiri, bisa diatur warnanya berapa, ketebalannya berapa, jenis garisnya apa, itu yang drawing ada sendiri. Mungkin nanti ada untuk garis sumbu ada sendiri, garis potong ada sendiri, itu bisa dimungkinkan ya. Nah, ini beberapa hal. Ini layer itu seperti itu ya. Jadi kita bisa bikin banyak layer, banyak. Kalau dimudahkan itu kalau misalnya kita mau bikin sebuah ini apa namanya, kayak sebuah plastik atau apa ya, kita menggambar ya di transparan ya. Jadi gambar di transparan pertama, layer pertama, kemudian ingin part yang berbeda, kasih lagi transparan yang kedua, bikin di situ. Sehingga kalau transparan yang kedua itu kita sembunyikan, maka yang ada hanya layer 1 tadi, transparan pertama tadi. Nah, itu berlaku terus seperti ini. Jadi ada bidang gambarnya, layer itu seperti itu. Warna model ya bisa untuk mengidentifikasi ini ya. Kemudian ada grid. Grid itu adalah alat bantu untuk positioning ya. Nanti kita lihat ya. Ini grid rectangular. Jadi seperti kalau kita menggambar di, jadi kalau tanpa grid itu kita menggambar di buku gambar itu ya, buku polos atau kertas polos itu. Atau kalau menggunakan grid itu kayak kita menggambar di kertas milimeter, nah, begitu. Ya, pengaturan grid, ada pengaturan grid, kemudian grup ini menjadikan satu ya, untuk kemudahan dalam memindah itu ya. Jadi beberapa digrupkan ya. Entity selection itu memilih beberapa entity ya. Kemarin kita tahu entity itu adalah batas antara bidang ya. Ada grup ini. Nah, ini contohnya ya. Ini dalam apa namanya, beberapa ini pilihan misalnya. Kalau yang A ini ada beberapa jenis entity selection, entity individu, entity seluruh entity, entity group, entity windows, dan chain. Nah, ini ada beda-bedanya. Kalau entity individu berarti kita memilih satu-satu saja. Seluruh entity kita pilih semuanya, ya. Grup itu adalah yang terpilih ya ketika salah satu bagian grup itu dipilah. Kemudian ada windows
atau polygon ya, jadi akan memilih berdasarkan Windows, atau chain berdasarkan apa namanya, rantai ya, perantaian. Misalnya kayak gini, ini ada benda seperti ini, kemudian saya akan memilih, kalau saya hanya milih select, jadi di AutoCAD itu kalau kemudian ada perintah tertentu, nanti dia akan memilih beberapa perintah, akan memilih objeknya, diminta untuk memilih objek, selected objek. Nah, kalau individu berarti saya hanya milih 1, 2, 3. Jadi setiap entity ini saya pilih sendiri-sendiri. Misalnya saya akan milih yang ini. Ya. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan grup. Kalau misalnya di sini sudah terbentuk grup ya. Jadi entity-nya ini berupa grup. Atau yang ketiga juga berupa Windows. Kita milih Windows. Dari sini sampai sana. Misalnya dari D1 sampai D2. Ini kita pilih. Kita drag ya, dari sini sampai sana ya. Kita selected Windows. Atau misalnya ini juga dari D1 ke D2, kita hanya milih lubangnya ini. Jadi kita milih dari sini, kita tahan sampai lepas. D2 ini kepilih. Atau modelnya seperti ini. Memilih ini. D1 kita milih dalam bentuk polygon atau dalam bentuk seperti ini. Nah, arah itu sebenarnya dalam ini sebagai tips saja, arah bagaimana kita membuat Windows ini nanti juga akan berpengaruh. Jadi kalau misalnya dari kiri ke kanan itu berarti yang bagian dalam yang kepilih. Tapi kalau dari D2 ke D1, misalnya ini D2, misalnya ini aja ya. Saya D2 dari sini sampai sini. Jadi yang terkena garis ini, yang terkena garis ini ya. Misalnya saya bikinnya ini. Saya akan bikin. Nah, saya bikinnya, milihnya dari sini ya, titik sini, ini yang saya pilih, kotaknya segini ya, ini 1, ini 2. Maka kalau saya milihnya itu titik 1-nya itu di sini, titik 2-nya di sana, maka yang kepilih, keselected hanya ini aja, entity ini aja ya. Kenapa? Karena yang penuh hanya ini. Tapi kalau balikannya, kalau 2 ke 1 itu semua yang terintersection ini kepilih ya. Ini lagi ya, ini ya, itu kepilih ya, itu jelas ya. Kemudian ada perintah array ya. Perintah array itu untuk membuat perbanyakan secara terstruktur, apakah polar atau rectangular ya. Ini seperti kemarin kita bikin seperti ini, ada baris, ada kolom, baik 2D ataupun 3D. Kalau array radial atau polar ini seperti ini modelnya ya. Jadi kita punya 1 atau di sini terserah, di sini kemudian kita putar berapa derajat, bisa sekian derajat ya. Jumlahnya berapa, titik pusat perputarannya berapa, itu bisa kita lihat. Transformasi yaitu pemindahan, bagaimana memindah sebuah benda ke benda yang lain berupa apakah translasi, nanti akan kita hitung detailnya itu seperti apa. Atau ini transformasi itu ya, translasi, kemudian ada rotasi, misalnya kita merotasi, mirror scale ya, ini translasi. Ini akan kita bahas detail bagaimana kita bisa melakukan ini dengan baik. Rotasi ya, mirror, Windows ya, pengukuran, offset, editing ya, anti division. Oke, itu beberapa hal. Kita akan coba lihat ya sekarang di ini ya, di ya. Ini contoh sebuah software CAD ya. Sebuah software CAD ini contohnya saya menggunakan 360 ya. Tadi ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pembahasan kemarin, itu adalah benda-benda yang nanti akan dibikin menjadi sebuah
drawing ya gitu, maka ada menu-menu yang digunakan untuk membuat itu, dimulai dari misalnya pembuatan sketch ya, ini menggunakan. Nah, ketika membuat sketch pertama ya, yang kemarin kita bahas, itu kita akan dipilihkan dengan yang namanya sistem koordinat ini ya. Jadi ada sistem koordinat, kalau di sini kita lihat ada originnya, ada x, ada y. Nah, kemudian kita bisa melihat, jadi ada sistem koordinatnya, plan-nya ada di mana, ya ini sistem ininya koordinatnya. Kemudian kita bisa memilih bagian mana yang akan jadi misalnya front, pandangan depan itu akan diletakkan pada bidang apa, XY kah, apakah XZ kah, apakah YZ kah. Nah ini nanti terkait dengan orientasinya seperti apa. Kalau kita akan mengorientasikan misalnya, oh saya akan menentukan ini XY ini ya, ini sebagai pandangan atas ya, jadi akan saya pilih di sini ya. Nah maka ini akan sebagai pandangan atas, nanti akan berefek pada yang lain-lain. Kemudian apa namanya, saya bisa menggambarkan sesuatu di sini, jadi menu-menu dasar itu akan ada di sini ya. Ada yang sifatnya itu menu, kebetulan ini desain, drawing. Oke, ini ada beberapa bentuk-bentuk yang menggunakan fitur ya. Kalau nanti di AutoCAD itu akan dijumpai. Ini misalnya kita pakai Fusion ya. Nah ini kita bisa jumpai, misalnya kita hanya menggunakan garis ya. Ini kita kasih saja tingginya berapa. Nah ada dua teknik yang kemarin kita kembangkan, apakah menggunakan biasa ya, kita langsung tentukan, masukkan ininya ukurannya, ataukah menggunakan yang apa itu namanya, parametrik gitu. Nah kita bisa menggunakan dua-duanya. Misalnya ini saya tentukan di ketinggiannya adalah 20 gitu ya, kemudian yang di sini adalah 30. Nah ini sudah ditentukan di sini ya. Tapi juga kita bisa mengedit ya, nanti kalau di parametrik, sistem parametrik misalnya ini adalah 2 kalinya dan lain sebagainya, itu bisa kalau kita ini ubah, ini berubah, itu juga bisa. Atau ini juga langsung kita edit ya, berapa nilainya misalnya, oh ini 15 saja, itu juga bisa seperti itu. Nah membuat sketch ini ada banyak sekali, apakah pakai garis, ini lingkaran dan lain sebagainya. Nah kemudian kemarin kita kalau misalnya sudah, kita bisa ya, ini jadi penentuan sketch, kemudian kita bisa pilih sketch, kemudian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan 3D solidnya. Misalnya ini saya bisa putar, saya lakukan extrude. Nah extrude itu adalah memberikan ketinggian dari sebuah bentuk 2 dimensi. Nah yang paling penting juga adalah bagaimana view angle atau view, cara memandang. Di software yang lama cara memandangnya itu masih sangat apa namanya, standar ya, pandangan atas, pandangan kanan, kiri, simetrik kayak gitu. Tapi yang sekarang banyak dikembangkan adalah bagaimana kita free rotate. Ini bisa kita putar-putar sehingga kita tahu bahwa ini benar-benar 3 dimensi. Ini kita kasih ketinggian berapa ya, bisa kita tuliskan di sini misalnya 30, 40 misalnya. Nah, ini menjadi gambar 3 dimensi untuk yang solid gitu ya. Kemudian saya juga bisa menambahkan, nah nanti akan kita bisa dapatkan bahwa di sini ada misalnya membuat plan lagi atau koordinat sistem koordinatnya ya. Sistem koordinatnya awalnya tadi di bawah, saya akan ubah di sini atau di sini menjadi sebuah tempat sketch baru ya. Nah ini saya bisa bikinkan sebagai sebuah sketch ya. Kemudian saya akan misalnya di sini saya akan membuat
Oke, sambil membahas yang ini tadi, kita punya yang namanya tadi OSNAP atau tool tambahan yang sifatnya adalah ini contohnya saya akan ini adalah tengah, bantuan tengah bahwa ini untuk memastikan oh ini di tengah gitu, kemudian ini tegak lurus misalnya ya. Kemudian nah, ini ada endpoint ya, endpoint untuk membantu bahwa ini benar-benar ada di tengah gitu ya. Maka tool itu menjadi sangat penting. Kalau saya hanya mengira-ngira saja tidak menggunakan tool ini, sangat besar kemungkinannya dan pasti dipastikan bahwa itu salah. Ini finish ya. Kemudian saya bisa nggak ini tadi kan seperti ini ya. Nah kalau misalnya saya akan ini bisa saya tadi kembali lagi ya ini ya, kita lakukan pengukuran sebenarnya. Ada, kita bisa menghitung ini sebenarnya berapa. Misalnya oh ini saya bulannya 15, kemudian posisi ini dengan ini berapa, masing-masing bisa diatur ulang menggunakan teknik parametrik tadi ya. Kemudian misalnya ini mau saya revolve, bisa nggak ini misalnya select ya. Kemudian aksesnya saya pilih ini. Nah ini kemudian dimaksud sebagai ini ada beberapa software yang sifatnya itu untuk menggabung atau mengurangi itu harus menunya tersendiri. Ada yang dijadikan satu, kemudian kita bisa pilih apakah di join, apakah di cut, apakah intersection. Saya cut contohnya ini ya, saya oke. Nah, maka dia akan memotong ini bentuknya kan melingkar. Nah, itu revolve seperti ini ya. Kemudian tadi ada love dan sebagainya, ada macam-macam. Nanti kita akan coba lihat seperti apa contohnya. Kemudian tadi ada tool ya. Kemudian ketika menggambar, nah, hal yang sangat penting adalah dalam membuat sketch itu ada beberapa catatan ya. Misalnya kita gambar tool itu berupa apa saja ya, tadi ada dijelaskan ada endpoint ya, itu akan terlihat kalau di sketch. Contohnya mungkin sketch aja ya, di sketch. Kemudian ini adalah tool ya, ada sketch palette itu adalah apa aja yang tidak dimunculkan. Ada grid tadi ya, snap and grid. Jadi ini garis-garis yang menunjukkan seberapa. Ini satu satuan. Oh ini ada 5 satuan, 10 satuan. Sehingga kita bisa menggambar. Walaupun sebenarnya ini tidak muncul harus ada, tapi membantu. Kemudian tadi ada beberapa perintah yang menggambar, ada yang garis, ini yang kemarin ya, garis kotak lingkaran ya, seperti ini. Kemudian toolnya ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk transpose ya, entah itu berupa move, memindah atau mengcopy. Nanti masing-masing punya definisi ya. Jadi kalau secara umum kita memodifikasi itu ada apa namanya, memindah, menghilangkan. Menghilangkan itu berarti dari ada menjadi tidak ada. Kemudian memindah itu dari saya punya garis di sini misalnya dipindah ke sana. Jadi apa namanya, melakukan proses transformasi, merotasi dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas secara detail. Nah, kenapa harus dibahas? Karena nanti mungkin sebenarnya di awal kemarin saya tambahkan bahwa basis kita di CAD, gambar CAD
itu berbeda dengan gambar ketika Anda di Photoshop misalnya atau foto gitu ya. Ada dua karakteristik yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat ini ya dulu. Basicnya nanti mungkin pertemuan depan kita bahas lebih jauh tentang bagaimana konsepnya. Ya, nanti ada tadi ada transpose rotasi ya, ada di rotasi, move copy, kemudian ada di fillet, trim, ya dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada beberapa yang terkait dengan constraint ya kemarin ya. Jadi di dalam ada batasan-batasan garis yang harus kita fiksasi. Ya. Kemarin misalnya ini saya punya garis ini ya. Nah, ini. Nah, garis ini kalau saya pilih sana itu misalnya 8, kemudian ini dengan ini itu saya kasih 4 misalnya. Nah, ada perbedaan warna, ya kan? Berubah warna. Berubah warna ini menunjukkan bahwa sebuah warna yang misalnya ini menjadi biru, ini sudah tidak berubah, tidak bisa digeser gitu. Sementara yang hitam ini masih bisa ini. Saya ubah nilainya itu masih bisa. Ya, nah terkait dengan ini juga nanti ada yang namanya constraint atau batasan-batasan yang sudah ditentukan. Misalnya apakah dia itu apa coincident horizontal atau vertikal misalnya ini. Jadi ini saya punya bentuk kayak gini ya ini sepertinya. Ini dia sudah di set bahwa garis ini mestinya horizontal. Ini vertikal. Jadi ada ketentuannya, ada apa namanya? Di set fiksasi gitu ya. Kemudian selain itu ada coincident itu berarti dia tepat. Ini dengan ini itu coincident gitu ya. Kemudian apakah dia tangan? Jadi kalau saya menggambar sebuah lingkaran dia nanti akan ber apa namanya menjadi tangan itu berpotongan apa namanya bersinggungan. Jadi garis lingkaran kalau lurus mungkin kita bisa pakai bahwa tangannya itu di kuadran, tapi kalau ketika miring agak susah nanti memastikan bahwa dia itu apa namanya tempat bersinggungan itu di mana ya. Equal itu sama, berarti ini dan ini sama ukurannya, paralel itu tegak lurus, ya perpendicular tegak lurus. Paralel itu sejajar, paralel itu tegak lurus, fix. Nah, fix itu dia sudah tidak berubah-ubah tempatnya. Midpoint itu di tengah, konsentrik itu satu apa namanya sumbu, kemudian kolinier ini satu garis, simetri itu ya sesimetri, kemudian kurvatur itu ya ini membentuk kurva gitu. Oke, itu ya beberapa hal-hal yang tadi sudah kita bahas begitu ya. Misalnya tadi sudah memilih juga sudah. Ini bagaimana radial itu kalau kita punya sebentar modify oke, mungkin ini nanti harus kita cari posisinya di mana. Cari kalau yang ini ya. Kemudian ada area itu di AutoCAD mestinya ada, dan di sini mestinya juga ada, cuma mungkin belum ketemu saya. Ini misalnya ini saya finishkan ya, kemudian atau ini sorry saya bisa melakukan editing lagi ya, edit scan misalnya ini satu saja, kemudian ini satu, kemudian jaraknya dengan ini
Ini saya extrude. Ini ada saya extrude selected, tingginya 5 misalnya. Nah, ini bisa kita lakukan apa namanya, coba nanti kita cari lagi. Nanti kita bikin banyak gitu. Oke, ini bisa kita cari nanti ininya. Kemudian yang lain lagi adalah tadi pemilihan ya. Saya kira sudah beberapa sudah masuk ya. Jadi bagaimana merotasi ini nanti ini biasanya di sketnya. Sketnya seperti apa? Kita bisa memilih sket ketika akan tadi apa? Tadi sket ketika kita edit ya, ini bisa kita modify, kita move or copy ini. Ini bisa kita pilih beberapa, translate, rotasi, point to point gitu ya. Itu untuk melakukan transpose. Oke, baik, mungkin itu dulu ya teman kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin beberapa hal terkait penggambaran di CAD ya, mulai dari gambar menu-menu utama, bukan menu utama tapi fitur utama ya, yaitu menggambar, termasuk dalamnya ada apa, sket, menu sket dan bagaimana pengelolaan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan ini apa, tool-tool yang dibutuhkan atau alat bantu yang dibutuhkan dalam drawing. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses drawing itu dilakukan ya, lebih teknis. Nanti ada banyak beberapa hal ini, nanti silakan di apa namanya, Anda bisa nyoba ini menggunakan salah satu software. Ada banyak sekali software yang bisa digunakan. Contohnya ini adalah apa namanya, Autodesk Fusion 360. Nah, bagaimana saya bisa menggunakan ini? Anda cukup daftar dulu ke ini apa namanya, ke Autodesk. Nah, di Autodesk itu sudah menyediakan banyak fitur yang bisa diakses oleh mahasiswa. Ya, silakan nanti sign in, mendaftar dulu ya. Bisa mendaftar di sini, create account. Nah, ketika kita mahasiswa maka ada fasilitas yang namanya education version ya, termasuk ini. Jadi saya bisa menggunakan ini, menggunakan education license. Nanti syaratnya apa? Nanti diikuti aja di sana, nanti di-download gratis selama 3 tahun. Nanti kalau habis tambah lagi ya, diperpanjang lagi dan seterusnya. Ini berlaku untuk software ini dan software yang beberapa software lain. Ada banyak software yang bisa dimanfaatkan di sini ya. Nah, ada banyak software ya yang bisa dimanfaatkan. Saya mungkin ya, ini apa saja yang bisa saya dapatkan di sini. Nah, saya bisa
lihat beberapa software yang boleh saya akses melalui akun saya. Jadi silakan nanti mendaftar di sini menggunakan email UGM. Mungkin nanti juga perlu disiapkan buktinya apa, misalnya KTM, misalnya kartu tanda mahasiswa gitu ya. Nah, ini ada beberapa software yang bisa yang disediakan di sini. Ini boleh saya gunakan semua ya, SolidWorks, Fusion, kemudian banyak sekali ya. Itu bisa dipakai. Nanti silakan Anda mendaftar ke Autodesk untuk mencoba beberapa software yang edukasi. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan.